Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Desiara, NPM 2246006 dari Prodi Teknik Sipil kelas RPL. Kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul motivasi berwirausaha dan proses terbentuknya wirausaha. Pada slide berikutnya terdapat motivasi berwirausaha. Berwirausaha sendiri itu ada kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan yang membuat seseorang mencari jalan keluar untuk memenuhi suatu kebutuhan atau memuaskan kebutuhan tersebut. Lalu ada beberapa pilihan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Lalu mereka mulai mengevaluasi atas pemuasan kebutuhan tersebut, lalu menentukan kebutuhan di masa yang akan datang dan pencarian cara pemenuhannya atau solusi dari hal tersebut. Oke, next, selanjutnya kita ke piramida hierarki kebutuhan Maslow. Teori orang harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah untuk dapat beralih ke kebutuhan yang lebih tinggi. Dapat dilihat di gambar tersebut ada psikologikal atau fisiologi berupa kebutuhan dasar, makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Yang kedua berupa safety need atau kebutuhan keamanan berupa keamanan kerja. Dan yang ketiga social need atau kebutuhan sosial berupa interaksi sosial. Dan yang keempat esteem need atau kebutuhan harga diri yang berupa rasa hormat dan pengakuan. Yang kelima self-actualizing atau aktualisasi diri, berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Untuk yang bab selanjutnya berupa teori kebutuhan David. Menurut David McClelland, satu kebutuhan manusia ada 3: kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, kebutuhan akan kekuasaan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan untuk prestasi? Wirausaha yang memiliki motivasi selalu ingin berprestasi, meraih yang terbaik, umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dan untuk yang memiliki kekuasaan itu berupa mempengaruhi, mengendalikan, dan menguasai orang lain. Yang ketiga, afiliasi, hasrat untuk dapat diterima dan disukai oleh orang lain. Kita next ke berikutnya, yaitu teori penguatan. Teori penguatan dapat mengendalikan perilaku. Yang pertama, positif reformasi, memberikan imbalan yang tinggi pertunjukan. Yang kedua, negative enforcement, memotivasi orang dengan mendorong mereka berperilaku dengan cara menghindari konsekuensi yang tidak menguntungkan. Di slide berikutnya, mengapa orang berhasrat untuk berwirausaha? Salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, keinginan untuk karir yang lebih memuaskan, keinginan untuk mengarahkan diri sendiri, keinginan untuk mendapatkan prestis yang datang ketika menjadi pemilik bisnis, keinginan untuk menjalankan ide dan konsep baru, keinginan untuk membangun kekayaan jangka panjang, keinginan untuk memberikan kontribusi bagi kemanusiaan atau suatu tujuan. Next ke berikutnya, yaitu pada dasarnya adalah karena satu, alasan keuangan, alasan sosial, alasan pelayanan umum, dan alasan pemenuhan diri. Berikutnya adalah Wirasasmita. Menurut Wirasasmita tahun 1994, alasan keuangan, alasan sosial, alasan pelayanan, dan alasan pemenuhan diri. Kalian bisa lihat sendiri di layar tersebut. Slide berikutnya berisi model proses kewirausahaan sebagai berikut. Untuk slide berikutnya, proses kewirausahaan diawali oleh inovasi internal dan eksternal. Seperti internalnya, locus of control, toleransi, dan berikutnya. Strategi menciptakan inovasi sebagai berikut. Bisa kalian lihat sendiri, menciptakan manfaat, meningkatkan inovasi, dan lain sebagainya.
Konsep 5D Robert T. Kiyosaki, Dream, Data, Drive, Dedication, Do It, plus doa dan tawakal. Teori proses terbentuknya wirausaha berisi teori life path change, teori goal direction behavior, teori decision making, dan lain sebagainya. Teori life path change kalian bisa lihat sendiri. Teori goal direction menurut Wolfram, seseorang menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Next, berikutnya teori pengambilan keputusan. Belum mengambil keputusan untuk berwirausaha, seseorang memiliki berbagai macam pertimbangan. Raymond 1976, pengambilan keputusan dapat mengarahkan perilaku tindakan seseorang dalam mencapai tujuannya. Teori outcome expectation, Bandura 1986, keyakinan tentang konsekuensi yang diterima seseorang melakukan suatu tindakan tertentu. Kenapa usaha kecil sering gagal? Kesalahan dalam pengelolaan uang, pengelolaan usaha dan manajemen kompetensi kredit perbankan. 7 rahasia menjadi entrepreneur, berani mengambil resiko terbesar, meminimalkan mimpi-mimpi besar, dan lain sebagainya. Esensi kewirausahaan menciptakan nilai tambah melalui proses pengkombinasian SDA, SDM, teknologi harus berbeda dengan lain agar mampu bersaing secara